Selamat sore, izinkan saya memperkenalkan diri Pak. Nama saya Vini Violita dari Prodi Ilmu Administrasi Publik dengan NIM 2301114053. Saya akan menjawab 3 pertanyaan yang telah Bapak berikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, seberapa penting koordinasi di dalam organisasi? Menurut saya, koordinasi itu sangat penting dalam organisasi karena organisasi membutuhkan fungsi manajemen, salah satunya koordinasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Beberapa peranan penting dari koordinasi di dalam organisasi itu seperti mengoptimalkan sumber daya di dalam organisasi, yang kedua, mempermudah komunikasi antar para karyawan, yang ketiga, membantu kolaborasi antar para individu di dalam organisasi. Nah, apabila tidak ada koordinasi di dalam organisasi, akan timbul masalah-masalah dan konflik-konflik dari pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam organisasi itu. Sehingga karena adanya masalah-masalah tersebut terjadi kekacauan dan terhambatnya juga pekerjaan dari para karyawan itu, sehingga tujuan dari organisasi ini pun akan sulit tercapai. Nah, perlu adanya koordinasi yang baik di karyawan-karyawan itu agar pekerjaan dan kegiatan mereka itu dapat dilaksanakan dan dilakukan lebih mudah dan efisien, sehingga tujuan dari si organisasi ini dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangan Anda terhadap konflik dalam organisasi? Nah, konflik dalam organisasi itu kan terjadi karena adanya perbedaan tujuan, nilai-nilai, kinerja, serta gaya kerja dari tiap individu di dalam organisasi. Nah, konflik dalam organisasi ini dapat mempengaruhi hubungan antar individu, juga mempengaruhi kinerja dalam organisasi itu. Nah, tidak semua konflik di dalam organisasi itu memberikan hal yang negatif. Beberapa konflik itu memberikan dampak positif bagi organisasi itu, seperti memberikan inovasi dan perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga organisasi itu dapat terus maju karena adanya perubahan-perubahan tadi, karena adanya inovasi tadi. Nah, tapi beberapa konflik yang menjurus ke hal negatif itu, apabila tidak ditangani dengan baik, konflik-konflik ini dapat merusak hubungan antar karyawan, juga dapat memperburuk kinerja dari para karyawan tersebut. Nah, perlu adanya penyelesaian yang baik dalam konflik organisasi ini. Penyelesaiannya itu seperti mediasi, terus komunikasi, dan musyawarah di dalam organisasi itu, mencari jalan keluar, mencari jalan tengah dari masalah-masalah dan konflik yang ada daripada karyawan itu, sehingga dari adanya penyelesaian tadi, masalah ini dapat memberikan dampak positif, inovasi, perubahan yang baik bagi organisasi, sehingga organisasi itu dapat berjalan dengan lebih baik karena masalah-masalah tersebut membantu konflik-konflik tadi menjadi sebuah perubahan yang lebih baik nantinya untuk organisasi, sehingga kembali lagi bahwa tujuan organisasi itu akan tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Sebutkan poin-poin penting dari makalah kelompok yang dipresentasikan waktu di kelas. Nah, saya itu merupakan kelompok 3 yang membahas tentang dinamika organisasi. Dinamika organisasi itu adalah kekuatan dari sekumpulan individu dalam organisasi yang menimbulkan perubahan dalam organisasi tersebut. Nah, dinamika organisasi itu merupakan proses-proses yang menggambarkan semua masalah dalam sebuah kelompok yang timbul akibat adanya interaksi-interaksi antar individu di dalam organisasi tersebut. Fungsi dinamika organisasi yaitu membentuk kerjasama yang saling menguntungkan untuk mengatasi persoalan dalam hidup dan mempermudah segala pekerjaan. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya dinamika organisasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu seperti adanya perbedaan pemahaman, adanya perbedaan kepentingan, adanya konflik antar individu dalam organisasi,
kemudian adanya perubahan struktur organisasi, dan yang terakhir itu adanya pergantian kelompok dalam organisasi. Nah, faktor eksternalnya itu seperti adanya perubahan situasi politik, adanya perubahan situasi ekonomi, dan adanya perubahan situasi sosial. Karena setiap individu di dalam organisasi itu memiliki karakter yang berbeda-beda, untuk mengatasi dinamika organisasi diperlukan pemahaman kepentingan dan juga mengesampingkan ego dan permasalahan pribadi untuk mencari solusi dari permasalahan dalam organisasi tersebut. Perlu ada musyawarah secara bersama-sama untuk mencari solusi, dan perlu adanya mediasi antar individu untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi dinamika dalam organisasi tersebut, agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai dengan lebih mudah dan efisien. Demikianlah jawaban yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan pengucapan, saya memohon maaf, dan terima kasih.